Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asnidar, Asrika Sari Sinaga, Fauzatul Imtihani Siregar, dan Khairun Fadilah akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual pada topik 4 di mata kuliah pendidikan berbasis teknologi terkini. Pada kali ini kami membawakan materi persamaan reaksi kimia, di mana di sini kami menampilkan slide berupa pertama kesepakatan kelas, kemudian bagian asesmen diagnostik, ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, dan yang kelima penilaian diri dan teman. Kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan peserta didik yang pertama, tertib selama kegiatan pembelajaran, yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan, yang ketiga, mengangkat tangan terlebih dahulu ketika akan berpendapat, yang keempat, menghargai pendapat orang lain, yang kelima, hanya menggunakan HP untuk keperluan belajar. Selanjutnya, pada asesmen diagnostik, di sini kami menampilkan barcode yang bisa di-scan oleh peserta didik, dan selanjutnya peserta didik akan mengerjakan asesmen diagnostik tersebut pada Google Form yang telah kami sediakan. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran, ada 5 tujuan pembelajaran pada materi persamaan reaksi kimia ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memahami konsep reaksi kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui data reaksi kimia yang diberikan, peserta didik mampu mengidentifikasi zat reaktan dan produk serta menuliskan persamaan reaksi dengan benar sesuai dengan komponennya. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep dasar penyetaraan reaksi kimia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, berdasarkan suatu persamaan reaksi kimia yang diberikan, peserta didik mampu menentukan koefisien reaksi dengan benar untuk menghasilkan persamaan reaksi yang setara. Di sini masuk kepada materi pembelajaran. Yang pertama mengenai reaksi kimia. Reaksi kimia ini adalah ketika dua zat atau lebih dicampurkan dan terjadi reaksi di antara keduanya, maka akan dihasilkan zat baru yang berbeda dari sebelumnya. Reaksi kimia melibatkan perubahan yang melibatkan pergerakan elektron dalam pembentukan dan pemutusan ikatan kimia. Reaksi kimia ditandai dengan adanya perubahan warna, suhu, terbentuknya endapan, menghasilkan gas, mengalami perubahan energi. Ciri-ciri reaksi kimia ada 5. Yang pertama, perubahan warna, yang kedua, perubahan suhu, yang ketiga, terbentuknya endapan, yang keempat, emisi cahaya, dan yang kelima, menghasilkan gas. Yang pertama, perubahan warna. Penggunaan pagar besi sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ketika masih baru, pagar besi terlihat bagus dan licin. Namun, lama-kelamaan ketika pagar yang terbuat dari besi terkena air dan udara yang mengandung oksigen, maka pagar tersebut akan berubah warna. Jika diperhatikan, terdapat sebuah lapisan tipis berwarna kemerahan yang menyelimuti pagar besi tersebut. Lapisan itu terbentuk dari reaksi besi dengan oksigen dan air secara terus-menerus. Di sini ada reaksi kimia yang terjadi, yaitu 4Fe ditambah 3O2 ditambah 2XH2O menghasilkan Fe2O3 XH2O. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu emisi cahaya. Fosfor merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan dalam kembang api. Ketika fosfor dibakar, maka akan menghasilkan panas yang memicu pembakaran garam logam, penyusun kembang api sehingga menghasilkan warna nyala beragam yang terlihat indah. Pada emisi cahaya ini terdapat reaksi kimia yang terbentuk yaitu P4 dalam keadaan solid ditambah dengan 5O2 dalam keadaan gas dan menghasilkan 2P2O5 dalam keadaan gas. Ciri yang ketiga yaitu terbentuknya endapan. Pencampuran antara larutan perak nitrat dan asam klorida akan menghasilkan endapan garam yang berwarna putih. Di sini terlihat gambar antara larutan perak nitrat. Ketika dia dicampurkan dengan asam klorida, maka terdapat suatu endapan garam yang berwarna putih. Reaksi kimia yang terjadi yaitu AgNO3 dalam bentuk larutan dicampurkan dengan HCl dalam bentuk larutan menghasilkan AgCl bentuk endapan ditambah dengan HNO3 dalam bentuk larutan. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu perubahan suhu dan gas. Ketika logam magnesium direaksikan dengan larutan HCl, maka suhu sistem dalam tabung reaksi akan meningkat dan menghasilkan gelembung gas hidrogen. Reaksi kimia yang terbentuk yaitu Mg dalam bentuk solid ditambah 2HCl dalam bentuk larutan, maka akan menghasilkan MgCl2 dalam bentuk larutan dan H2 dalam bentuk gas. Selanjutnya jenis-jenis reaksi kimia. Terdapat beberapa jenis reaksi kimia diantaranya yaitu pertama, reaksi penguraian. Reaksi penguraian ini adalah reaksi pemutusan ikatan senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Contohnya yaitu MgCl2 menghasilkan Mg2+ ditambah Cl-. Yang kedua yaitu reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan ini adalah reaksi pembentukan senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Contohnya yaitu Mg2 positif ditambah Cl negatif menghasilkan MgCl2. Selanjutnya yaitu reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi ini adalah reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Contoh reaksi ini yaitu NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Selanjutnya yaitu reaksi pembakaran. Reaksi ini adalah reaksi antara zat dengan oksigen yang menghasilkan panas, api, ledakan, atau pendar cahaya. Contoh reaksi kimia yang terjadi pada reaksi pembakaran ini adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Selanjutnya yaitu reaksi penggantian. Reaksi penggantian ini adalah reaksi di mana suatu unsur menggantikan kedudukan unsur lain. Contohnya yaitu BaCl2 ditambah Na2SO4 menghasilkan 2 NaCl ditambah BaSO4. Selanjutnya kita masuk ke materi persamaan reaksi. Untuk mempermudah penulisan reaksi kimia yang berlangsung, maka dapat dituliskan dalam sebuah persamaan. Penulisan reaksi dengan menyatakan lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi disebut dengan persamaan suatu reaksi kimia. Contohnya yaitu, pada suatu praktikum kimia, seorang praktikan mereaksikan antara larutan senyawa magnesium oksida dan larutan asam sulfat yang menghasilkan senyawa magnesium sulfat dan air. Untuk mempermudah penulisan reaksi kimia yang berlangsung, maka dapat dituliskan dalam sebuah persamaan. Penulisan reaksi dengan menyatakan lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi disebut dengan persamaan reaksi. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam persamaan reaksi ini. Yang pertama, reaktan. Reaktan adalah zat yang bereaksi dan mengalami perubahan. Reaktan ini biasa berada sebelum tanda panah dalam suatu persamaan reaksi. Yang kedua yaitu produk. Produk adalah zat baru yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Biasanya dalam suatu persamaan reaksi, produk ini terletak setelah tanda panah. Yang ketiga yaitu fase. Fase adalah wujud kondisi zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Fase terbagi menjadi 4. Yang pertama solid, yang kedua liquid atau zat cair, yang ketiga aqueous atau larutan dalam air, dan yang terakhir adalah gas. Kemudian koefisien. Koefisien adalah jumlah molekul atau satuan sebelum rumus kimia. Selanjutnya, materi penyetaraan reaksi. Menurut teori atom Dalton, dalam suatu reaksi kimia tidak ada atom yang hilang tetapi hanya berubah susunannya. Maka, dalam penyataan reaksi perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, penulisan rumus kimia zat-zat reaktan dan produk harus benar. Yang kedua, jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Yang ketiga, wujud zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus dinyatakan di dalam tanda kurung setelah rumus kimia. Langkah-langkah penyetaraan reaksi kimia. Di sini terdapat suatu persamaan reaksi kimia NH3 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan NO2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk gas. Yang pertama kali yang kita lakukan yaitu anggap NH3 mempunyai koefisien 1, sedangkan yang lain kita misalkan dengan huruf. Yang kedua, hitung jumlah masing-masing atom di ruas kiri dan kanan. Selanjutnya, menyusun persamaan matematika dari jumlah atom di ruas kiri dan kanan. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang keempat, menyelesaikan persamaan matematika dengan metode substitusi.
Selanjutnya, dari persamaan tersebut dapat kita peroleh sebagai berikut. Yang terakhir, masukkan nilai ke dalam persamaan, sehingga didapatkan dari persamaan reaksi tersebut yaitu NH3 dalam bentuk gas ditambah 7/4O2 dalam bentuk gas menghasilkan NO2 dalam bentuk gas ditambah 3/2H2O dalam bentuk gas. Langkah selanjutnya, kita kalikan dengan bilangan bulat untuk menghasilkan koefisien dengan bilangan bulat sederhana. Maka, dari persamaan reaksi yang sudah kita dapatkan tadi, dapat kita kalikan 4, sehingga persamaan reaksi yang didapatkan yaitu 4NH3 ditambah 7O2 menghasilkan 4NO2 ditambah 6H2O. Langkah yang terakhir yaitu menghitung kembali jumlah atom di ruas kanan dan kiri untuk memastikan jumlahnya telah sama. Berikut kami memberikan beberapa contoh soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dalam membantu mereka untuk menambah pengetahuan mereka pada materi persamaan reaksi kimia. Yang kedua yaitu kami juga memberikan beberapa kuis-kuis yang akan dibahas secara bersama-sama. Selanjutnya, terdapat penilaian diri dan teman yang akan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran. Penilaian diri dan teman ini dilakukan bertujuan untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didik dengan mengisi lembar pengisian diri dan teman pada link yang telah kami berikan. Sekian pemaparan materi persamaan reaksi kimia. Terima kasih.